Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika pengembangan dalam lingkup bisnis. Nah, sebelumnya 3 pertemuan lalu kita sudah membahas berbagai macam etika profesi gitu. Ada yang menyebutkan profesi tentang wartawan, profesi PNS atau ASN, profesi guru, dan banyak profesi-profesi lain yang kalian angkat untuk dijadikan tema dalam presentasi. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan bagaimana etika pengembangan dalam lingkup bisnis, karena tidak bisa dipungkiri ya, saat ini profesi bisnis juga menjadi salah satu profesi yang besar, terus juga menjadi cita-cita sebagian besar anak muda zaman sekarang gitu, bukan lagi bekerja di sektor-sektor formal, tapi juga mereka bekerja di lini-lini yang berkaitan dengan dunia bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana etika pengembangan dalam lingkup bisnis. Sebelum kita masuk ke slide pertama, alangkah baiknya jika kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai prinsip etika profesi gitu. Dalam tuntutan profesional itu kan sangat erat hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-masing profesi. Kayak kemarin yang sudah kita diskusikan di 3 pertemuan di minggu lalu gitu. Kalau wartawan gitu dia mempunyai kode etik seperti apa, bagaimana cara mewawancarai, terus hak apa atau kewajiban apa yang mereka punya gitu kan. Nah, kode etik itu berhubungan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi gitu. Artinya setiap profesi pasti mereka punya pakem-pakem sendiri bagaimana etikanya, terus batas-batas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, prinsip-prinsip etika itu pada umumnya berlaku bagi semua orang, serta berlaku pula bagi kaum profesional. Nah, kalau melihat dari kita diskusi kemarin tentang berbagai etika profesi, sebenarnya ada beberapa persamaan antar berbagai profesi yang sudah presentasikan maupun yang belum ya. Mungkin kan jenis-jenis profesi ada begitu banyak gitu dan kemarin 6 kelompok yang presentasi itu kan hanya ini ya kita hanya mendiskusikan sebagian kecil profesi, tapi sebenarnya ada berbagai ini ya persamaan prinsip di etika profesi. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Artinya apa di sini? Di sini tuh kan kalau tanggung jawab itu kan merupakan suatu prinsip pokok bagi kaum profesional gitu. Ketika kita bekerja, itu kan pasti yang dituntut itu kan bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap suatu profesi tersebut gitu. Nah, orang yang sudah profesional, udah dengan sendirinya berarti dia bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya gitu. Dan dalam melaksanakan tugasnya, pasti mereka akan bertanggung jawab dan akan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil maksimal, serta mungkin mutu yang terbaik. Yang kedua adalah prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menuntut seseorang yang profesional agar dalam melaksanakan profesinya tersebut tidak akan merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu gitu, khususnya orang-orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profesi yang dimilikinya. Misalnya ketika seseorang memutuskan menjadi dokter gitu, artinya dia juga tidak boleh gitu membedakan pasien yang kaya terus dia beri privilege dengan pelayanan yang lebih baik, terus kalau pasien yang dari apa ekonomi rendah dia tidak perlakukan dengan baik itu kan berarti dia tidak menjunjung prinsip keadilan. Yang ketiga adalah prinsip otonomi, di mana prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya
dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya kalau hal ini itu merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Karena apa? Karena hanya mereka yang profesional, ahli, dan terampil dalam bidang profesinya, sehingga tidak ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesi tersebut. Jadi, prinsip otonomi artinya di sini ya setiap profesi itu mereka punya diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya gitu. Misalnya saya gitu seorang dosen gitu. Artinya saya juga punya otonomi untuk bagaimana cara menyampaikan materi saya, terus materi apa yang akan saya sampaikan, bagaimana saya lead kelas saya gitu. Itu menjadi bagian dari otonomi saya sebagai seorang pengajar. Yang keempat adalah prinsip integritas moral. Artinya di sini prinsip yang berdasarkan pada hakikat dan ciri-ciri profesi tersebut gitu. Terlihat bahwa orang-orang yang profesional adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Nah, oleh karena itu mereka itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, juga kepentingan orang lain maupun masyarakat luas. Karena biasanya kalau kita sudah ini ya, apalagi eh, kalau kita sudah terikat, kita memilih satu profesi gitu, terus ada suatu perhimpunannya gitu, pasti juga kita dalam tanda kutip juga harus menjaga nama baik selain diri kita sendiri juga institusi gitu kan. Nah, itu eh, salah satu contoh prinsip integritas moral pada sebuah etika profesi. Stigma profesi bisnis. Ada dua stigma profesi bisnis di masyarakat gitu. Yang pertama, profesional versus bisnis rentan dengan tindakan-tindakan yang tidak beretika. Saya membahas tentang profesionalitas terlebih dahulu gitu bahwa sekarang ini dunia bisnis itu sudah dianggap sebagai suatu profesi. Bahkan bisnis akan-akan menjadi sebuah profesi yang ini ya saat ini lagi hits gitu. Kalau anak-anak dulu ditanya mau jadi apa gitu, mereka pasti jawabnya mau jadi dokter atau guru. Tapi sekarang ya mereka jawabnya mau berwirausaha, mau berbisnis, mau jadi apa pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dalam persaingan di dunia bisnis itu yang sangat ketat dan sekarang itu kan lumayan kompetitif ya, menuntut dan menyadarkan para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional gitu. Sehingga profesionalisme itu menjadi suatu keharusan dalam melakukan kegiatan bisnis agar bisnisnya itu tetap berjalan. Namun, seringkali sikap profesionalitas itu hanya terbatas pada ini kemampuan yang menyangkut keahlian dan keterampilan. Misalnya profesionalitas dalam bidang manajemen, produksi, pemasaran, keuangan yang utamanya berhubungan dengan prinsip-prinsip efektivitas demi mendapatkan keuntungan gitu. Namun juga ini hal yang sering diabaikan itu mereka kurang perhatian bagaimana komitmen pribadi dan moral pada profesi tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang ya menyebabkan profesi bisnis itu terkadang ada yang mengkaitkannya dengan profesi yang mungkin kurang beretika ya, karena kan bisnis itu biasanya kita jual beli atau menjual jasa atau barang itu kan eh, kadang ada beberapa oknum yang mereka melakukan kegiatan bisnis dengan curang atau menipu, terus juga ada beberapa orang yang dalam bisnis itu dia memperlihatkan citra yang negatif di masyarakat hanya karena mereka ingin mengejar keuntungan dan apa ya mendapatkan return yang cepat gitu. Mereka menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang jelek atau mungkin tidak memedulikan pelayanan terhadap konsumennya, bahkan tidak menghiraukan keluhan konsumen atau barang atau jasa tidak sesuai dengan iklan ataupun janji terhadap apa yang ditawarkannya sehingga hal ini membuat citra negatif bagi bisnis tersebut meskipun itu juga apa ya hanya dilakukan oleh segelintir orang.
Nah, di sini selanjutnya ada pandangan yang berbeda mengenai pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dianut oleh para pelaku bisnis. Yang pertama adalah pandangan praktis realistis. Di sini ada satu kutipan gitu bahwa tidak mungkin jika bisnis itu tidak mencari keuntungan. Itu menurut Milton Friedman gitu. Nah, di sini eh, pandangan ini itu titik tolaknya eh, yang berlaku yang umum berlaku dalam dunia bisnis saat ini gitu. Pandangan ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut dengan kegiatan produksi, menjual dan membeli barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pandangan ini ditegaskan bahwa secara jelas tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan atau profit. Karena sekali lagi bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Nah, kalau menurut Adam Smith ya, yang aliran ekonomi klasik, pemilik modal itu kan dia harus mendapatkan keuntungan untuk bisa merangsang penanaman modal selanjutnya gitu. Nah, eh, masyarakat modern itu ada pembagian kerja gitu menurut Adam Smith gitu. Tidak bisa mereka mengerjakan atau memenuhi kebutuhannya secara sendiri gitu. Pasti mereka membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara bisa menukarkan barang produksinya dengan barang produksi eh, milik orang lain. Nah, eh, dengan kata lain, bahwa pendapat Friedman ini bahwa tidak mungkin jika bisnis tidak mencari keuntungan, dia melihat bahwa dalam kenyataannya hanya keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi atau daya tarik bagi pelaku bisnis. Menurut Friedman, itu mencari keuntungan bukan hal yang jelek karena semua orang memasuki dunia bisnis itu mereka pasti punya motivasi dasar gitu, yaitu mencari keuntungan. Jadi kalau semua orang masuk ke dunia bisnis dengan motivasi dasar untuk mencari keuntungan, maka menurut pandangan ini sah-sah saja dan etis jika dia tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Ini menurut pandangan praktis realis. Selanjutnya adalah pandangan ideal. Menurut pandangan ini, bisnis adalah kegiatan hmm, antara manusia yang menyangkut kegiatan produksi, menjual, dan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini itu sebenarnya nggak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan utama bisnis, tapi keuntungan bisnis itu tidak dapat bertahan. Keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dalam kegiatan bisnis, yaitu bahwa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Nah, masyarakat akan merasa membutuhkan dan mereka akan membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang menyediakan gitu. Nah, dasar pemikiran dari pandangan ideal ini adalah pertukaran atau timbal balik yang dilakukan secara fair antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, yang ditegakkan dalam bisnis menurut pandangan ini adalah keadilan yang sifatnya itu fair antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, dengan seperti itu, pada akhirnya tercipta pertukaran dagang atau bisnis yang prinsipnya saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan berdasarkan prinsip keadilan atau dia masih memegang erat moral baik, tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan apakah ada orang yang dirugikan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, dalam setiap usaha itu terdapat banyak hal yang berpengaruh terhadap kesinambungan atau daya tahan dari masing-masing usaha yang mereka jalankan. Itu terdapat juga beberapa variabel yang secara tidak langsung itu sebenarnya juga memberi pengaruh pada perusahaan. Yang pertama ada variabel sosial. Kalau variabel sosial itu bisa kita lihat dari faktor demografisnya. Misalnya
bagaimana jumlah penduduk di sekitarnya, di sekitar perusahaan, bagaimana pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut, apakah perusahaan tersebut berdiri di tengah-tengah masyarakat pendatang atau masyarakat yang asli dan lain sebagainya. Terus faktor gaya hidup, bagaimana selera masyarakat, bagaimana tren mereka, terus juga bisa faktor nilai sosial, misalnya bagaimana norma yang berlaku, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku di sana. Yang kedua ada variabel ekonomi. Nah, ini berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, misalnya produktivitasnya seperti apa, lapangan kerja, terus pendapatan, terus juga bagaimana investasinya. Yang ketiga adalah variabel politik gitu. Nah, ini yang terkait dengan kondisi atau iklim politik di suatu daerah gitu. Jika eh, di suatu daerah itu mereka politiknya tidak stabil gitu, tentu investor juga akan enggan untuk masuk ke situ. Yang keempat adalah variabel teknologi. Nah, kemajuan di bidang teknologi yang berubah ya dari waktu ke waktu dan itu tuh terjadi secara cepat itu juga mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mau mengikuti perkembangan teknologi cenderung akan ditinggal oleh konsumennya dan dia akan tertinggal oleh perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasionalnya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dalam dunia usaha itu terdapat beberapa pihak yang berkepentingan. Nah, ada yang disebut eh, external stakeholder dan ada yang disebut juga sebagai internal stakeholder. Nah, kalau internal stakeholder adalah orang yang memberi pengaruh langsung ya pada dunia usaha. Yang pertama ada karyawan. Karyawan ini bisa dikatakan dengan suatu usaha atau bisnis itu kalau dia memiliki sumber daya manusia yang baik, maka juga akan berpengaruh dan membantu dunia bisnis itu untuk maju. Yang kedua adalah pemegang saham atau direksi. Adalah dua bagian penting ya yang mengatur kegiatan atau jalannya roda perusahaan publik di mana para pemegang saham biasanya memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi suatu perusahaan dengan hak suara yang mereka miliki. Sementara faktor eksternal yang memberi pengaruh pada dunia usaha itu yang pertama ada pelanggan atau konsumen. Nah, konsumen itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu konsumen perorangan atau individu seperti kita misalnya yang misalnya memberi produk sabun mandi untuk kita pakai mandi itu kan berarti pelanggan individu atau konsumen lembaga perusahaan bisnis. Nah, konsumen membelanjakan uang yang dimilikinya untuk barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada pemasok, bisa supplier atau vendor. Itu biasanya membantu perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input untuk diolah menjadi keluaran atau produk yang memiliki nilai tambah. Kalau yang ketiga adalah pemerintah. Kalau pemerintah itu ya mereka tugasnya kan membuat undang-undang, kebijakan, serta peraturan agar roda perekonomian itu tetap berjalan seperti yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah serikat pekerja. Nah, kalau serikat pekerja itu biasanya berkaitan dengan tentu saja berkaitan dengan pekerja ya, seperti upah, jam kerja, fasilitas, terus kondisi kerja. Yang kelima adalah pesaing atau rival. Nah, semakin kuat pesaing, maka akan mengurangi, biasanya akan mengurangi omset perusahaan, sehingga perlu secara terus-menerus melakukan improve atau pengembangan dan perbaikan barang atau jasa yang kita produksi agar bisa menguasai pasar. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan. Misalnya contohnya itu bank, asuransi, leasing, dan lain sebagainya yang membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya. Yang selanjutnya adalah lembaga konsumen. Lembaga ini akan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Jika ada masalah antara konsumen dengan produk perusahaan, maka lembaga konsumen ini akan membantu untuk mendapatkan hak-hak konsumen. Yang terakhir adalah pihak yang berkepentingan lain. Artinya di sini memperhatikan lembaga atau organisasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.
Contohnya, misalnya kita terjun ke dalam bisnis rumah sakit, maka kelompok yang harus diperhatikan adalah kelompok dokter, para medis, pasien, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam sebuah operasi bisnis, terutama bisnis-bisnis yang sudah besar ya, kapasitasnya sudah besar, dan bisnis-bisnis yang mereka menggunakan sumber daya alam sebagai bahan dasarnya, itu dituntut untuk selalu memperhatikan lingkungan dengan cara CSR atau tanggung jawab sosial itu jangan hanya sebagai slogan. Kalian tentu saja sudah tidak asing lagi dengan istilah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu bisa ini ya, kegiatan filantropi dan pengembangan komunitas umumnya itu dikemas untuk mengupayakan citra positif alias promosi. Lebih dari sekedar promosi, semakin berkembang pandangan tentang CSR ini, maka CSR juga menjadi sebuah strategi bisnis gitu bagi sebuah perusahaan agar dia bisa semakin apa ya berdaya saing lebih gitu dengan menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimalkan kegiatan pengembalian ini ya pengembalian keuntungan ke masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang diinisiasi atau mungkin kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Nah, tujuan akhir pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah menempatkan entitas bisnis dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya itu tidak bersifat eh, sementara atau hanya apa ya insidental gitu, tapi seharusnya tanggung jawab sosial perusahaan itu menginternalisasi pada semua bagian kerja pada suatu perusahaan. Nah, CSR itu seharusnya merupakan keputusan strategis perusahaan sejak awal dari mendesain produk, misalnya mendesain produk yang ramah lingkungan hingga pemasaran dan pengolahan limbah. Nah, selain itu, secara eksternal, CSR juga harus memastikan jangan sampai perusahaan justru mengurangi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Artinya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu perlu diupayakan di lingkungan internal maupun eksternalnya. Jadi, pada lingkungan internal, misalnya nih, perusahaan misalnya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta menjalankan manajemen yang beretika. Nah, kalau pelaksanaan CSR di lingkungan eksternal itu ya biasanya eh, apa ya mereka melakukan kegiatan produksi itu secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat pada masyarakat bisnis gitu. Dan mereka taat pada regulasi, terus juga tidak mengabaikan ini ya aturan-aturan lingkungan dan ikut juga melestarikan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini adalah bagaimana etika dalam lingkup bisnis. Tadi ada pandangan-pandangan mengenai bagaimana sih seharusnya seorang bisnis itu melakukan sebuah etika, terus juga faktor apa yang mempengaruhi dunia bisnis, terus bagaimana CSR itu seharusnya dijalankan, tidak hanya sekedar sebuah slogan. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.